apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ratusan siswa di Mataram ketahuan pindah KK saat PPDB. Dinas Pendidikan batalkan kelulusan mereka di sekolah favorit. Seorang pria di Mataram diringkus polisi karena mencuri dan menadah barang curian. Hasil panen melimpah, harga tomat di Lombok Timur anjlok, petani merugi. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat mendapati ratusan data siswa baru bermasalah saat penerimaan peserta didik baru di sejumlah sekolah di Kota Mataram. Sebanyak 327 siswa ketahuan mengubah kartu keluarga agar bisa masuk zonasi di sekolah favorit yang diinginkan. Dinas menginstruksikan seluruh sekolah yang kedapatan menerima siswa dengan administrasi bermasalah melakukan verifikasi data ulang. Panitia penyelenggara PPDB juga menangguhkan status kelulusan mereka hingga ada klarifikasi dari pihak sekolah. Sebelum distribusi ya, itu tercatat 327 orang. Itu kita verify, makanya saya sebut tidak lulus tapi ditangguhkan. Di Kota Mataram saja. Kota Mataram ditangguhkan. Kenapa ditangguhkan? Saya minta sekolah verifikasi lagi. Ada masalah memang yang diumumkan itu ya, karena sebelum itu kan umumkan juga bahwa ada perpindahan tempat tinggal, ada perubahan status keluarga, ada yang kartu keluarganya masih baru tapi terbitnya lama. Jika ditemukan unsur kesengajaan memanipulasi administrasi, Dinas Pendidikan berjanji akan menyalurkan para siswa tersebut ke sekolah lain yang masih kekurangan murid sebagai sanksi tegas. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Keluarga pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Kabupaten Lombok Tengah, mengeluhkan minimnya pengamanan yang menyebabkan maraknya pencurian di areal rumah sakit. Sejak sepekan lalu, manajemen rumah sakit menerima 3 laporan kehilangan ponsel dari pasien dan keluarganya. Ponsel diduga dicuri saat pasien dan keluarganya tertidur di ruang perawatan. Padahal ponsel tersebut diletakkan di tempat tidur pasien yang terbaring sakit. Ironisnya, petugas kesulitan mengidentifikasi aksi pencurian karena matinya kamera pengawas di ruang perawatan. Tadi pagi saya bangun sekitaran jam 5:30 kalau nggak salah. Langsung saya ingat kalau HP saya belum saya cas. Nah, langsung saya cari HP-nya, ternyata nggak ada. HP ditaruh di mana kok posisinya? Persis di samping saya, tiduran. Pas tidur ya? Iya, persis. Jam berapa itu? Jam 12. Jam 4 pintu sudah kebuka. Sudah HP-nya hilang. Nah, pertama adik saya bangun ini sudah hilang. Nah, akhirnya kita cari juga istri saya, HP-nya juga hilang 2. Keluar, kita tanya pada yang tiket malam, kita tanya perawat kayaknya tuh, kita tanya masalah HP hilang, dia bilang, oh di mana di kamar berapa? Saya bilang di kelas 2B. Oh katanya, oh udah biasa di sini hilang katanya. Rumah sakit menegaskan tidak bertanggung jawab atas kehilangan yang terjadi karena keamanan seluruh barang bawaan adalah tanggung jawab pengunjung. Barang-barang berharga milik keluarga pasien, milik pasien itu adalah tanggung jawab daripada keluarga pasien dan pasien itu sendiri. Jadi himbauan kami jangan terlalu banyak bawa barang-barang berharga deh ya di rumah sakit. Kemudian setiap pasien datang atau keluarganya itu sudah diinformasikan oleh petugas di ruangan. Nah, karena apa? Karena kami di rumah sakit masih belum mampu maksimal mengelola pengunjung. Pengelola RSUD berjanji akan meningkatkan standar keamanan di areal rumah sakit untuk mencegah pencurian yang kembali marak.
Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Hektaran tanaman tembakau di Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur mati terserang jamur. Hal itu terjadi setelah tembakau diguyur hujan 2 pekan lalu yang menyebabkan tanaman membusuk. Sebagian tanaman juga diserang hama ulat yang menyebabkan daun tembakau berlubang sehingga tidak bisa dipanen. Agar tidak menular, petani terpaksa mencabut batang tembakau yang rusak. Tapi karena penyakit ini gagal panen, kita nggak dapat apa-apa. Kira-kira penyebabnya apa? Kalau perkiraan saya terkena penyakit karena tumben yang terjadi nih. Kalau dari akar sendiri tadi? Ya akarnya yang busuk, makanya dia mati nih. Kalau dari referensi yang saya baca sih mungkin penyebabnya jamur. Karena memang kalau salah satu penyakit di tanaman itu kan busuk akar namanya. Busuk akar itu disebabkan oleh jamur. Dinas Pertanian mencatat matinya tanaman tembakau akibat tingginya kelembaban tanah. Diagnosa awal kami ini adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur. Jamurnya namanya Phytophthora, kemudian penyakitnya itu namanya lanas. Kalau kita melihat dari ciri-ciri, walaupun kami masih melihatnya melalui foto dan video. Nah, sebenarnya untuk memastikan itu, jika kami diberikan laporan, kami akan turunkan petugas yang menangani masalah penyakit tembakau. Pemerintah daerah berjanji akan memberikan bantuan obat-obatan kepada para petani yang tanamannya rusak akibat hama dan jamur. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Memasuki musim panen, harga tomat di kalangan petani di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur anjlok. Hal itu terjadi karena melimpahnya stok tomat pada musim panen ketiga tahun ini. Tomat dijual petani Rp10.000 per keranjang, berisi sekitar 20 kg. Padahal di pasaran, tomat dijual mulai Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogramnya. Karena upah petik mahal, petani memilih membiarkan tomat membusuk di pohon atau konsumen memetik sendiri. Petani merugi karena hasil panen kali ini tidak sebanding dengan biaya produksi dan perawatan yang telah dikeluarkan. 10.000 satu keranjang. Sebelumnya berapa dia? Sebelumnya bisa 5.000, 3.000. Itu untuk 1 kilo. Iya. Ini sejak kapan mulai turunnya? Sudah masuk 3 bulan ya sekarang. Gitu. Jadi petani lebih milih membiarkan ini Pak ya? Dipetik pun malah rugi ini. Rugi 5.000 kita kalau petik ini. Kita jual ke tengkulak. Ada yang kalau dia lagi malas jualan turun, ya dia biarin aja ini busuk semuanya. Kalau disemprot juga makan biaya Pak ya? Bertambah biaya. Petani berharap Pemda membantu mencari solusi agar tomat mereka bisa dikirim keluar daerah agar bisa dibeli dengan harga lebih tinggi. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.